firman Tuhan bagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hati kami jadi tanah yang subur untuk terus diisi sama firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Amin. Yes, Lord. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalamku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar umat Tuhan saja angkat pujian ini sekali lagi. Come on. Bukan bersama ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, ku pandang wajah-Mu
dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Satu-satunya, nggak ada yang lain Tuhan. Walaupun banyak yang sepertinya bisa diandalkan, tapi hanya Engkau yang layak kami andalkan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Dari Glow Fellowship Center Season City bersama dengan gereja-gereja dimanapun tempat hari ini Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dari tempat ini kami memberkati sorga dengan kesukaan dupa harum yang naik kepada Tuhan. Kami mengerti dan kami sadar mulut kami gak cukup, lagu kami gak cukup, ritual ibadah kami gak cukup. Kami belajar mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Untuk itu sabdamu Tuhan kami nantikan. Sabdamu yang mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan memimpin kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Urapi setiap telinga jadi telinga murid, hati jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman, mulutku sebagai alat penabur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-133 Bapak Ibu. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Udah ketemu? Ya, yang udah ketemu katakan amin. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Nyanyian apa? Ziarah Daud. Betul, sebelum kita baca lanjut, kalau ada kata ziarah itu artinya Mazmur ini ditulis berdasarkan pengalaman sang penulis. Ya. Apa pengalaman sang penulis? Kita baca berikutnya, apa katanya? Dan indahnya apabila saudara-saudara apa? Diam bersama dengan rukun. Seperti apa? Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh apa? Ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti apa? Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 lembaga yang inisiatifnya itu dari Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan, idenya itu dari Tuhan. Lembaga ini didesain sebagai wakilnya Tuhan di tengah-tengah dunia. Didesain untuk menjadi kepanjangan tangannya, didesain untuk menjadi kepanjangan telinganya, untuk didesain untuk menjadi kepanjangan apa? Lidahnya Tuhan. Apa lembaga itu? Ada 2. Yang pertama namanya keluarga. Katakan sama saya keluarga.
Salam kanan kiri. Bilang, keluarga kita itu dutanya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Dan yang kedua, lembaga itu namanya apa? Gereja. Gak baik kalau manusia ini seorang diri. Maka aku akan bangun penolong buat dia. Itu keluarga. That's the idea, it come from God. Yang kedua, gereja. Di atas Petra, di atas Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dua-duanya harus berfungsi di dalam dunia ini. Menjadi dutanya Kristus. To be a kingdom ambassador. Dua-duanya. Dua-duanya. Dan hari ini saya mau beritahu, dua-duanya punya soko guru yang sama. Namanya apa? Punya tiang yang sama, tiang penyangga utama yang sama. Apa namanya? Katakan sama saya, unity. Katakan sama saya, salam kanan kiri. Kalau mau diberkati, rukun. Gitu. Amin. Yang mau diberkati, keluarga-keluarga mau diberkati, boleh angkat tangan? Alright, salam kanan kiri bilang, rukun. Loh itu firman Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong Bapak Ibu, bukan saya. Kalau engkau rukun, firman Tuhan bilang, kesanalah aku perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ayo saudara, keluarga mau diberkati, gereja mau diberkati, rukun, unity, bersatu. Jangan pecah belah. Kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu ketua PGI masih Dr. Nathan Setiabudi. Kami sempat bikin seminar di daerah Bekasi. Karena waktu itu yang rame gerakannya sedang bicara mengenai kesatuan tubuh Kristus. Satu pembahasan yang bagus dia bilang ini, tubuh Kristus itu kita. Dan tubuh itu bisa berfungsi, organ itu bisa berfungsi pertama, dia harus utuh. Mata mau berfungsi dia utuh. Kaki mau berfungsi dia utuh. Kalau enggak utuh enggak bisa. Dan setelah utuh dia rela ditempatkan pada tempatnya. Amin. Iya. Udel itu ya tempatnya di sini, enggak mungkin di sini, Saudara. Ngerti maksud saya? Mata itu ya harus di sini, enggak mungkin di tempat mana-mana. Demikian juga dengan kita. Bagaimana keluarga itu bisa berfungsi, bagaimana gereja itu bisa berfungsi, utuh, rukun. Maka percaya, Tuhan katakan janji firman Tuhan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan blessings and life. Amin saudara? Amin? Jadi kalau keluarga itu enggak rukun, coba deh bikin rukun. Kenapa? Karena supaya Tuhan perintahkan berkat ke situ. Supaya Tuhan berkati keluargamu. Karena Anda bisa berfungsi, Anda akan diberkati, Anda akan diutus. Kalau apa? Kalau Anda utuh. Kalau Anda masih ribut sama persoalan internal, maka saya terlalu percaya entah keluargamu, entah gerejamu tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Amin saudara? Bahkan firman Tuhan bilang gini, coba kita lihat. Seperti apa sih Tuhan memandang kerukunan? Kita baca ayat yang kedua. Apa katanya? Seperti apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kalau engkau rukun, waktu ada kerukunan, Tuhan melihat seperti minyak. Minyak apa? Minyak urapan. Urapan untuk apa? Bukan urapan yang lainnya. Minyak urapan untuk imam-imam yang bertugas di bait Allah, untuk perabotan bait Allah. Minyak ini bicara apa? Minyak ini bicara perkenanan Tuhan. Bayangin kalau keluargamu rukun, di situ ada perkenanan Tuhan. Amin, saudara? Amin. Keluargamu ada perkenanan Tuhan. Kalau buat saya, that's the most important. Itu yang paling penting. Perkenanan Tuhan.
atas keluargaku, atas pelayananku, atas gerejaku. Amin saudara? Amin. Itu yang paling penting. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ketiga bilang apa? Ayat yang ketiga kita baca sama-sama, 2, 3. Apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pernah ke tanah perjanjian boleh angkat tangan enggak? Yang pernah ke tanah perjanjian, angkat tangan yang tinggi. Yang pengen ke tanah perjanjian, boleh angkat yang tinggi. Ini Pak Gembala sebentar lagi lihat ke belakang. Dia mau didaftar saudara. Yang tinggi. Iya. Salam kanan kiri bilang nabung ya. Gitu. Banyak orang pengen doang tapi nggak mau nabung. Kalau Anda ke tanah perjanjian, Gunung Hermon itu letaknya di utara. Perbatasan dengan Lebanon, perbatasan dengan Syria. Di situ ada dataran tinggi Golan. Dari situ engkau akan lihat dataran Syria dan Lebanon. Di situ tempat benteng permulaan serangan daripada utara. Itu Gunung Hermon jauh Bapak Ibu di utara. Gunung Sion di mana? Di selatan. Gunung Sion itu di selatan, Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Enggak mungkin Gunung Hermon, embunnya turun Gunung Sion. Enggak mungkin. Tapi kalau engkau rukun, firman Tuhan katakan ada perkenananku. Apa yang mustahil tidak akan mustahil buat saudara dan saya. Amin saudara. Ya. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Unity. Itu penting. Karena kalau Anda sudah bisa rukun. Kenapa begitu indah? Karena di dalam unity, di dalam kerukunan, yang pertama itu ada sinergi. Katakan sama saya sinergi. Pak, kalau sinergi itu beda sama energi. Kalau saya bisa angkat 10 kilo, Pak Gembala bisa angkat 10 kilo, kami berdua ngangkat berapa? Berapa? Enggak, itu namanya energi. Kalau sinergi, begitu saya rukun sama Pak Gembala, saya bisa angkat 40, bisa angkat 60. Gimana caranya? Banyak hal yang kita bisa kerjakan berdua. Mungkin kita pakai satu besi, beliau di sana, saya di sini. Itu begitu beban ditaruh di tengah, itu enggak 40, enggak 20. Bisa 40, bisa 60. Amin? Ya, bisa. Makanya Tuhan bilang, rukun. Karena dari kerukunan, potensimu mungkin kecil waktu engkau rukun. Ada sinergi di dalam keluarga kita. Amin, saudara? Yang kedua, yang Tuhan suka dari kerukunan itu, kalau Anda sudah bisa rukun, artinya apa? Anda sudah menjadi pelaku firman. Karena untuk rukun, itu enggak gampang. Di dalam setiap komunitas akan selalu ada satu hal yang namanya gesekan. Iya Pak ya? Saya enggak percaya di gereja ini enggak ada gesekan. Saya enggak percaya di keluarga saudara enggak ada gesekan. Amin saudara? Iya. Makanya Amsal berkata bahwa apa? Besi akan menajamkan besi. Dan manusia akan menajamkan manusia yang lainnya. Boleh salam kanan kirinya bilang gini, gesekan itu biasa. Amin saudara. Gesekan itu biasa. Kalau Anda cari gereja yang enggak ada gesekannya, enggak ada. Enggak ada. Anda cari keluarga yang enggak ada gesekannya, enggak ada. Enggak mungkin keluarga itu tidak kemudian enggak ada gesekannya. Kenapa? Orang menikahnya aja sama lawan jenis. Amin. Jadi pasti berlawanan. Tidak akan pernah Anda bisa uniform seperti di militer. Gereja enggak begitu. Di dalam unity, itu kita menerima acceptance kita terhadap perbedaan pendapat, terhadap perbedaan pandangan itu biasa. Amin saudara. Makanya Tuhan senang. Artinya apa? Kalau orang itu sudah bisa rukun, dia pasti orang itu dewasa. Oleh sebab itu gak salah waktu Tuhan bilang, kesanalah aku akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Keluarga yang rukun adalah keluarga yang siap untuk diberkati. Gereja yang rukun adalah gereja yang siap.
untuk diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya gini, sesulit itukah kerukunan? Yes, karena kerukunan itu butuh 3 faktor yang saudara harus perhatikan. Kalau 3 hal ini enggak ada, maka percaya sama saya, engkau dan aku tidak akan pernah bisa rukun. Keluarga enggak akan pernah bisa rukun. Gereja enggak akan pernah bisa rukun. Yang pertama yang diperlukan untuk kita rukun. Coba kita lihat di dalam Filipi. Pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima Bapak Ibu. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Udah ketemu, yuk kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam, Pak, Bu, kalau Anda mau rukun, yang pertama tujuanmu harus sama. Tujuan saudara harus sama. Di dalam bergereja, di dalam fungsi sebagai praise and worship, yang satu pengen tampil, yang satunya pengen memuji Tuhan. Itu nggak bisa rukun tuh, tim PW-nya. Di dalam gereja yang satu mau aktualisasi diri, yang satunya mau memang melayani pekerjaan Tuhan. Nggak bisa rukun Bapak Ibu. Tahun 2009, Tuhan panggil saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tinggalin profesi saya sebagai seorang pilot, kemudian pertama yang saya ajak ngomong tentunya siapa? Istri saya Bapak Ibu. Amin. Istri saya. Kira-kira hari ini kalau saudara punya suami dengan pekerjaan yang sudah stabil, dengan income yang sudah stabil, dan tiba-tiba out of nowhere, suami saudara bilang, saya dipanggil Tuhan. Saya bilang sama istri saya, Hani, saya mau ngomong, iya. Apa? Saya dipanggil Tuhan, ke surga belum, sabar, ntar ada waktunya. Panggil kemana? Maksudnya gimana? Saya dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu. Maksudnya saya nggak terbang lagi. Kalau itu Anda, kira-kira gimana? Kaget, dia nanya, lu tadi minum apa? Ya kan? Lu salah minum obat ya? Out of nowhere. Tapi enggak tuh istri saya. Kenapa? Karena sejak saya bangun rumah tangga itu, tujuan kami sama. Kami ingin mempermuliakan Tuhan. Kami ingin dan harus berfungsi bagi Tuhan. Amin. Makanya untuk anak-anak saya juga sama. Begitu dia selesai sekolah, dia tanya, Dad, what I have to be? I don't know. Jadi seperti yang Tuhan mau. Karena kita ada dalam dunia ini, kita harus sepakat bahwa kita harus melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara? Amin. Kalau tujuan kita sudah sama, maka gampang. Kalau enggak, waduh, pelayanan aja jadi pilihan. Ya udah pilih pelayanan atau pilih keluarga. Ya udah pilih membantu orang atau pilih keluarga. Kadang-kadang kalau Anda nggak punya tujuan yang sama, untuk memberi sesuatu kepada orang tua aja, itu jadi persoalan. Berapa keluarga-keluarga yang kalau bilang sama istrinya, sama mertuanya, bilang sama papa mamanya, Mi ini ada buat mami, tapi jangan bilang suami saya ya. Jangan bilang istri saya ya. Why? Kenapa harus begitu? Karena tujuan yang tidak sama. Kalau kita share the same destinations, saya percaya kita pasti bisa. Kita pasti bisa rukun. Karena banyak hari ini entah keluarga, entah gereja dibangun dengan tujuan masing-masing. Melayani sih bersama, seragamnya sih sama. Tapi hatinya, pikirannya, keinginannya bukan lagi Kristus. Masing-masing dengan kepentingannya, masing-masing dengan kemauannya, masing-masing dengan tujuannya. Saya terlalu percaya itu akan jadi gangguan. Tapi kalau kita di dalam gereja ini, di dalam keluarga kita punya tujuan yang sama, pikiran dan hati Kristus ada sama kita.
Saya terlalu percaya, kita sangat mudah untuk gandeng tangan. Amin, saudara? Amin. Iya. Ayo, tujuannya harus sama. Kita ini seperti melakukan perjalanan. Di dalam pesawat itu pilotnya ada dua. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda bisa bayangin kalau dua pilot ini tujuannya nggak sama. Satu mau ke Medan, satunya mau ke Jayapura. Kira-kira gimana? Nggak terbang itu pesawat, saudara. Amin. Ya, sama dengan keluargamu dan keluargaku. Hari ini coba pastikan kau punya tujuan yang sama. Gimana supaya tujuannya sama dalam keluarga? Kalau saya sih di dalam keluarga kita bangun yang namanya mesbah keluarga. Amin, saudara? Iya. Banyak mesbah keluarga nggak berdiri. Akhirnya apa? Anak punya pikirannya sendiri, istri punya pikirannya sendiri, suami punya pikirannya sendiri. Mesbah, bangun Bapak Ibu. Suami jadi leader, kepala rumah tangga jadi leader. Berdoa bersama, bicara mengenai firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Bapak-bapak, perkatakanlah Taurat Tuhan. Ketika kau berjalan bersama dengan anak-anakmu, ketika kau berdiri, ketika kau makan bersama dengan mereka, jadikan itu tanda di lenganmu dan jadikan itu tanda di dahimu. Amin, saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, share. Terus ngomong, perusahaan aja begitu. Selalu bikin training, bikin ini, bikin manajemen training supaya apa? Supaya visinya sama, supaya misinya sama, supaya semua orang mengerti apa yang jadi kepentingan perusahaan. Kenapa? Karena di dalam semua organisasi ataupun di dalam keluarga, engkau perlu punya tujuan yang sama. Pertanyaannya, suami istri sudah punya tujuan yang sama belum? Dalam bergereja sudah punya tujuan yang sama belum? Tim PW sudah punya tujuan yang sama? Share the same vision. Enggak ada yang lebih penting daripada memuliakan Kristus. Percaya sama saya. Anda akan jadi tim PW yang luar biasa. Amin, saudara? Amin. Usher, greeter, whatever is. Gereja ini akan jadi gereja yang luar biasa. Setuju sama saya, Bapak Ibu? Amin. Yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa unity? Yuk kita baca di dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 ya. Matius pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-11. Jadi yang pertama pastikan tujuanmu sama. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Hendaklah ia menjadi apa? Menjadi siapa? Siapa yang jadi pelayan? Yang terbesar itu yang melayani. Bagaimana kita bisa unity? Bagaimana kita bisa rukun? Jangan suka tinggi hati. Anda dan saya harus rendah hati baru kita bisa rukun. Makanya Tuhan senang sama kerukunan. Artinya apa? Orang-orangnya sudah satu, tujuannya sama, hati pikiran Kristus ada sama mereka. Yang kedua, bukan hanya itu. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Karena mengikut Kristus yang pertama sangkal diri dulu. Sebelum kau pikul salib. Amin, saudara? Iya. Sangkal siapa kita, Bapak? Kita bukan siapa-siapa. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, percaya sama saya, tidak akan pernah bisa unity. Nggak akan pernah bisa rukun. Karena orang itu kalau udah tinggi hati, dia bukan mau jadi pelayan, dia mau yang dilayani. Maka Kristus bilang, nggak seperti dunia, yang terbesar, yang di bawah, yang melayani, itu yang paling besar. Dan dia kasih teladan loh. Dia kasih contoh loh buat saudara dan saya. Amin. Boleh lihat kanan kiri bilang, jangan belagu. Hah? Jangan. Filipi 2 tadi ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh. Yang dia adalah setara dengan Tuhan. Dia tidak menganggap itu sebagai sebuah milik yang harus
pertahankan. Melainkan apa? Dia sangkal dirinya, dia ambil rupa hamba. Itu Kristus. Dia jadi manusia aja udah jijai sebetulnya. Tapi bukan hanya itu. Dia cuci kaki murid-murid. That's our Christ. Gimana bisa anak-anak Tuhan jadi orang yang tinggi hati? Karena pencapaiannya, karena statusnya, karena hartanya, karena kebisaannya, karena gantengnya, karena cantiknya, karena badannya yang bagus. Banyak orang terpancing untuk jadi sombong, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini gak ada yang lebih penting dan gak ada yang lebih hebat dan gak ada yang lebih mulia. Kecuali Kristus Yesus Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Amin saudara. Amin. Saya kok bilang kita bukan. Karena orang itu kalau tinggi hati, kepentingan dia di atas segalanya. Yang kedua, orang itu kalau udah tinggi hati, susah Pak komunikasi Pak. Anda pernah komunikasi sama orang tinggi hati nggak? Pernah? Itu kalau Anda WA, dia suka-suka dia tuh. Mau dijawab boleh nggak juga nggak apa-apa. Tolong dong kirimin dokumennya. Baik Pak, kirim. Seret. Udah dibaca. Dibalas nggak? Just simple say thanks. Kalau nggak thanks sekarang udah lebih gampang deh kasih emoticon gitu loh. Gampang ya? Nggak mau. Kenapa? Karena dia ngerasa dia lebih penting dari orang lain. Orang itu kalau udah tinggi hati, dia sulit sekali untuk berkomunikasi. Kalau mau komunikasi engkau perlu rendah hati. Anda baru bisa. Karena orang yang tinggi hati lebih senang didengar daripada mendengar. Telinganya buntu, mulutnya doang yang kebuka. Itu orang-orang yang tinggi. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, gimana caranya supaya unity bisa? Satu, same vision, same mission. Yang kedua, apa? Jangan tinggi Orang kalau udah tinggi hati, sulit Bapak Ibu untuk mengampuni. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Susah Pak. Kalau pasangan kita ada salah, kalau teman pelayanan kita ada salah, itu kesalahan selalu ada di dalam pikirannya. Dan itu selalu mengganggu hatinya. Sulit, acceptance-nya itu tidak akan terlalu baik. Padahal di dalam kita bersama, ada aja kekurangan kita, ada juga kekurangan orang. Kalau kita rendah hati, mereka menerima kekurangan kita. Amin saudara. Dan kita juga harus menerima kekurangan mereka. Jangan ngerasa hebat sendiri, jangan ngerasa sempurna sendiri, jangan ngerasa hebat sendiri. Orang kalau udah tinggi hati gak bisa Bapak Ibu. Dia hidup rukun. Rumah tangga, saya mau kasih tahu, gak ada kalah menang suami istri itu. Mungkin engkau berdebat, mungkin engkau sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi tidak ada kalah menang. Menang bareng, kalah bareng. Amin saudara. Karena firman Tuhan kan bilang, kamu juga bukan dua, kamu itu udah satu. Sampai di sini nggak teman-teman? Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat dalam Matius pasal yang kelima yuk. Ayat yang ke-37. Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-37. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-37. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Hendaklah kamu katakan, ya. Jika tidak, apa yang lebih daripada itu apa? Yang ketiga, gimana caranya supaya kita rukun? Tolong ya, jangan suka berprasangka. Katakan iya kalau Anda udah tahu pasti itu iya. Katakan tidak kalau itu tidak. Jangan Anda suka berprasangka. Prasangka itu asalnya dari setan. Prasangka itu asalnya dari iblis. Kalau engkau melihat sesuatu yang kayaknya kok nggak benar ya tanya Bapak Ibu. Tanya, jangan diterjemahin sendiri. Orang itu kalau udah
senang berprasangka, jangankan perkataan, jangankan tindakan, muka orang itu diterjemahin. Gue tadi ketemu sama Ashernya, nggak tahu kenapa ya mukanya asem sama gue. Kenapa sih? Besok gue kayaknya nggak mau lagi di gereja situ. Kenapa? Mukanya nggak enak. Muka diterjemahin. Itu Asher lagi mules guys. Nggak ada urusannya sama situ. Amin. Ya. Katakan iya kalau memang iya. Katakan tidak kalau memang tidak. Pastikan dulu. Kita berkomunikasi di WA, kita kadang-kadang belum tahu ini benar atau enggak, broadcast. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, broadcast. Wih, ini, wah Prabowo ternyata, wah ini. Bapak Ibu, katakan iya, di atas iya. Tidak, di atas tidak. Amin saudara. Kecuali Anda mau jadi Hah? Bapak Ibu, ya. Belajar dong. Jangan baru kemarin kasih perpuluhan. Waduh. Begitu di gereja ngelihat, wih. Bu Gembala pakai antingnya baru. Wah, duit perpuluhan gua nih. Enak aja. Amin. Iya, wah ini pasti duit perpuluhan gua. Wah ini Bapak Ibu, apa yang kau lihat belum tentu benar. Yang kau pikir benar belum tentu benar. Yang kau pikir salah belum tentu salah. Amin Bapak Ibu. Amin. Satu kali saya lagi jalan. Naik mobil. Tiba-tiba di sebelah. Orang naik moge, Harley saudara. Sebelah. Ngegas. Brong. Saya ngelihat. Terus dia teriak, bro. Katanya, apa sih? Saya buka kaca. Apa mas? Udah pernah naik Harley belum? Katanya, set. Songong. Belagu nih ya. Saya bilang, udahlah. Saya gas. Ya namanya moge, kejar. Bro. Apa? Udah pernah naik Harley belum? Katanya. Udahlah saya ngerem ngalah dah. Depan ada tikungan. Dia nggak nikung, lurus. Kubrak. Saya bilang makanya jangan belagu, tapi ya udahlah. Saya bilang, mas, are you okay? Belagu lu katanya. Kok jadi gue yang belagu? Situ tadi yang belagu perasaan. Kenapa jadi gue? Sombong. Apa sih itu yang sombong tadi perasaan? Baru naik Harley. Nanya, gue udah pernah naik Harley belum? Gue tuh mau nanya, ini ngeremnya gimana? Nggak taunya dia juga baru pertama Bapak Ibu naik Harley. Dia bingung ini ngeremnya gimana. Pak, kadang-kadang apa yang kau lihat benar belum tentu benar. Yang kau lihat salah belum tentu salah. Amin saudara? Amin. Salam kanan kiri, yuk jadi orang yang jujur. Ya, jadi orang yang jujur. Katakan ya, di atas ya. Katakan tidak, di atas tidak. Amin saudara. Salam kanan kiri lagi, depan belakang minimal 4 orang. Gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia, kecuali lo mengikutin iblis gitu. Prasangka itu iblis Bapak Ibu. Prasangka itu iblis. Udahlah katakan iya. Apapun informasi yang kau mau sampaikan, pastikan engkau sudah memastikannya itu benar. Amin saudara. Ya, hari ini saya simpulkan firman Tuhan. Engkau dan aku bisa berfungsi, gerejamu bisa berfungsi, rumah tanggamu bisa berfungsi. Saat kita unity, saat kita rukun. Amin saudara. Untuk rukun tujuanmu pastikan sama. Untuk rukun pastikan engkau rendah hati. Amin saudara. Untuk rukun apa saudara? Engkau jangan suka berprasangka. Salam kiri kanan lagi, depan belakangnya lagi bilang, ingat Harley. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya berharap dan saya berdoa engkau belajar sesuatu pagi hari ini. Dan saya berdoa engkau pulang
keluargamu makin rukun. Amin saudara, pelayananmu makin diberkati Tuhan. Keluargamu jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Yang janji mau berubah boleh angkat tangannya. Yang janji mau berubah boleh angkat tangannya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan haleluya dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan. Kalau lagu ini janjimu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terbuka. Mereka mau rendah hati, mereka mau jadi orang yang rukun dalam hidup mereka. Jamah Tuhan, lawat Tuhan. Terima kasih. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Oh, haleluya. Aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Aku meletakkan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Keluarga mereka diberkati. Kehidupan Kau perintahkan atas mereka. Mereka hidup tidak sia-sia. Keluarga, gereja, pelayanan, pekerjaan mereka berfungsi dan bermanfaat buat Tuhan dan sesama mereka. Aku meletakkan mereka Tuhan. Jamah, lawat, kuatkan, pertetapkan hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Yang siap berubah katakan, amin.